Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita bertemu kembali setelah kurang lebih 1 minggu libur menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan semua. Semoga puasa kita pada bulan Ramadan kali ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, dan terlebih dari itu semoga Ramadan kali ini dapat menjadikan pintu keluar dari virus COVID-19 atau Corona dari bumi seperti yang kita cintai. Baik saudara, dari awal kita bertemu kuliah, Anda sudah saya sampaikan materi tentang apa itu bisnis, kemudian apa manfaat bisnis, apa tujuan bisnis, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi bisnis, hal apa saja yang mempengaruhi tapi bisa kita kendalikan, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi tapi tidak dapat kita kendalikan. Kalau contoh yang tidak dikendalikan, kita semua dapat menjadikan peristiwa yang terjadi hari ini sebagai contoh konkret. Mahasiswa-mahasiswa sebelum Anda belum menemukan contoh konkret yang bisa dirasakan betul, bagaimana sebuah faktor yang mempengaruhi tapi tidak bisa dikendalikan. Anda lihat bagaimana sekarang virus corona mempengaruhi kegiatan bisnis tanpa ada satupun bisa mengendalikan. Mal-mal tutup, tingkat daya beli masyarakat berkurang sehingga mengakibatkan penjual-penjual atau pebisnis-bisnis kecil maupun besar itu terpengaruh. Bagaimana merosotnya tingkat penjualan rumah makan Padang, atau merosotnya, tidak usah jauh-jauh, tingkat penggunaan jasa fotokopi di wilayah kampus. Kenapa? Karena libur. Praktis corona ini menghancurkan kegiatan ekonomi di dunia. Nah, untuk itu ketika Anda ditanya salah satu sebab atau faktor yang mempengaruhi bisnis dan itu tidak dapat dikendalikan adalah, salah satunya adalah wabah penyakit. Contoh lain apa? Bencana alam. Bencana alam siapa yang bisa memprediksinya? Ya kan? Tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi atau memastikan kapan gempa bumi datang, kapan kebakaran terjadi, kapan angin puting beliung datang. Tak ada satupun yang bisa memprediksi. Untuk itu penting sekali saudara untuk memahami. Nah, selanjutnya di minggu kemarin juga saya sudah memberikan materi kepada saudara-saudara tentang bagaimana tadi kelayakan bisnis. Tadi kelayakan bisnis dilakukan sebelum perusahaan itu didirikan atau bisnis itu dijalankan. Mau itu bisnis besar maupun bisnis kecil,
semuanya sebaiknya dilakukan dengan studi kelayakan bisnis. Artinya yang paling sederhana, kalau kita nak mendirikan sebuah usaha, mikir, itu intinya. Kira-kira ini untung apa tidak? Tentu dengan analisa yang paling sederhana sampai dengan analisa yang menggunakan alat ukur yang menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan. Jadi setelah studi kelayakan bisnis dilakukan, bisnis ini layak untuk dilakukan, maka kita akan mencari bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan apa yang akan sebaiknya kita dirikan. Nah, bentuk perusahaan itu banyak, mulai dari bentuk perusahaan terkecil sampai dengan bentuk perusahaan terbesar. Bentuk perusahaan terkecil itu apa misalnya? Ya, pedagang kaki lima itu bentuk perusahaan terkecil. Pedagang pempek itu bentuk perusahaan terkecil. Gojek itu bentuk perusahaan besar. Bank itu bentuk perusahaan besar. Ya, jadi bentuk perusahaan tentu akan berhubungan dengan usaha yang akan kita dirikan. Nah, baik, kita akan mengulasnya satu persatu. Pemilihan bentuk perusahaan, pada saat pendirian perusahaan, pengusaha perlu memilih bentuk perusahaan yang sesuai dengan kondisi permodalan dan kemampuan pengelolaan. Jadi sebelum mendirikan perusahaan, sebagai orang yang akan mendirikan perusahaan, kita harus mengetahui dulu, menyadari betapa kondisi permodalan kita seperti apa dan kemampuan kita mengelola perusahaan itu seperti apa. Ya kan? Kalau kita nak buka waya-waya atau pempek, mana kita nak buka PT? Jadi mau karyawan 200 atau 100 lah. Pempeknya yang dijual 500 hari, kita nerima karyawan 100 orang, itu kan nggak mungkin. Artinya kalau dalam skala kecil tentu karyawan yang dibuka kecil juga, dan jenis perusahaan yang kita dirikan adalah itu saja. Jadi ada dua pengaruhnya, ada dua faktor yang harus betul-betul dipahami oleh orang yang akan mendirikan perusahaan, yaitu jenis permodalan dan kemampuan mengelola perusahaan itu. Nah, beberapa pertimbangan yang harus dimiliki atau diketahui oleh pendiri perusahaan dalam menentukan jenis perusahaan apa yang harus kita dirikan adalah satu, jenis usaha itu sendiri. Maksudnya adalah jenis usaha kita itu bergerak di bidang apa? Apakah jasa misalnya apa? Fotokopi, rumah sakit, laundry, itu jasa. Kemudian industri. Karena industri itu pasti mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Industri mebel, industri pakaian, industri kulit misalnya. Kemudian atau jenis usaha perdagangan. Banyak usaha perdagangan itu, mulai dari warung sampai dengan ekspor, impor. Dua, jumlah modal usaha dan kemungkinan untuk menambahnya. Kemudian yang ketiga adalah rencana pembagian laba. Jadi yang kedua tadi jumlah modal usaha.
Dunia modal usaha itu ya harus kita menjadikan pedoman kita. Kalau modal kita kecil, jangan bermimpi untuk mendirikan perusahaan besar sekarang. Tapi kalau kita dari awal mendirikan perusahaan, karena modal kita kecil, kita buka perusahaan kecil, tapi dengan tujuan bahwa perusahaan kecil ini akan suatu saat akan menjadi perusahaan besar, nah itu harus. Kemudian 3, rencana pembagian laba. Sebagai orang yang akan mengelola atau mendirikan perusahaan, penting sekali Anda menentukan perusahaan ini seperti apa dari sudut pandang pembagian laba. Karena laba itu tidak dibagi. Kalau kita buka PT, tentu jarang sekali orang punya kemampuan mendirikan PT sendiri dengan modal sendiri. Tentu akan patungan-patungan dalam bentuk apa, misalnya saham, investasi didirikan oleh banyak orang, investasi dibuka, kami akan buka PT ini bergerak bidang perkebunan, silakan yang ingin memberikan investasi melalui saham bisa. Semakin banyak investor yang masuk ke dalam perusahaan itu, maka pembagian labanya juga akan semakin banyak dibagikan. Kemudian penentuan tanggung jawab. Kemudian lagi penanggungan resiko yang akan dihadapi. Kemudian pengawasan yang akan digunakan. Yang terakhir, jangka waktu berdirinya perusahaan. Nah, sekarang ada beberapa jenis bentuk-bentuk perusahaan yang lazim yang ada sekarang ini. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, kemudian yang kedua adalah firma, yang ketiga adalah CP, kemudian yang keempat adalah PT. Dari A sampai D tadi itu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi perusahaan yang paling kecil itu adalah disebut dengan perusahaan perseorangan. Nah, kita pertemuan kali ini hanya membahas satu saja, yaitu tentang perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki, kemudian dikelola dan dipimpin oleh satu orang yang bertanggung jawab atas semua risiko dan aktivitas perusahaan. Jadi perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dipimpin, dan dipertanggungjawabkan oleh satu orang. Umumnya perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan ini adalah besar kecil, berskala kecil, dan bisnisnya di segala bidang, banyak sekali bidangnya. Contoh mulai dari jasa, laundry, fotokopian, banyak sekali jasanya. Kemudian perdagangan mulai dari warung, ya kan, naik sedikit yang skalanya lebih besar, misalnya mirip-mirip Indomaret, Alfamart, tapi dimiliki oleh orang perorangan. Biasanya itu di desa-desa, di dusun-dusun itu banyak toko-toko yang besar dan itu dikelola oleh perseorangan. Perkebunan, karet rakyat, sawit rakyat, kebun jambu, kebun tebu, ya kan, kebun duren, kebun buku, apa lagi. Kemudian industri, kerajinan, misalnya kulit, buat jaket kulit, kerajinan tekstil, tukang jahit yang bersifat skalanya kecil, itu persoalan. Nah, apa kebaikan dari perusahaan perseorangan ini? Yang pertama adalah aktivitasnya relatif sedikit, sehingga pengorganisasiannya mudah dan murah. Aktivitas relatif sedikit itu karena ya kecil, karena perusahaannya kecil. Kamu bayangkan kamu mendirikan warung yang dikelola kan tidak banyak. Oke lah, ada karyawan mungkin 1-2,
Tidak sulit. Pagi buka pintu, yang satunya nyapu-nyapu, mengeluarkan barang-barang yang kemarin di etalase. Biasanya kan setelah akan ditutup dia memasukkan ke dalam toko, kemudian setelah dibuka ditaruh lagi di etalase sebagai bentuk apa namanya, barang-barang yang dipajang di etalase, di teras warung. Mulanya sederhana, ngitung duit masuk, ngitung duit keluarnya gampang. Jadi pengorganisasinya lebih mudah dan murah. Kemudian mudah mendirikannya dan mudah pula membubarkannya. Hari ini buka warung, besok kita tutup, kita selagi kita punya kita. Hari ini kita buka fotokopi di kampus, besok akhir kita tutup, nak ngapunya. Karena kita bukanya. Kemudian persyaratan izin usaha sederhana. Silakan cek di dinas perindustrian, cepat sekali. Apalagi sekarang mekanismenya sudah diterapkan perizinan seperti itu. Jadi pemerintah sekarang mendorong bagaimana pengusaha-pengusaha kecil ini cepat tumbuh sehingga akses untuk perizinannya dipermudah. Manajemennya relatif fleksibel lah, ya kan? Kalau Anda punya bapak atau orang tua yang bisnisnya di daerah, itu Anda bisa lihat bagaimana manajemennya relatif fleksibel. Tidak banyak lah, ada dari perusahaan-perusahaan atau surat izin cuti hamil misalnya bagi karyawan. Ya sampai ngomong sama Pak besok sudah masuk, ya itu sangat fleksibel. Pemiliknya bebas dan cepat dalam membuat keputusan. Tadi karena itu punya apa? Tidak nutup hari ini, cepat, dia tidak perlu, tidak bisa dilarang bahkan. Dia bebas semaunya. Mau keputusan itu benar atau tidak, dia cepat bisa mengambil keputusan itu dan bebas. Rahasia perusahaan terutama keuangan dan proses produksinya terjamin. Kenapa terjamin? Karena cuma dikelola miskin. Duitnya siapa yang ngelola? Yang punya mata, yang kuat. Gua nggak tahu untungnya berapa dan lain sebagainya. Kalau perusahaan besar pasti tahu kan? Karena dia harus melalui audit, dia diperiksa. Banyak sekali karyawan yang tahu tentang keuangan perusahaan. Kalau kita perusahaan perseorangan cenderung lebih relatif rahasia perusahaan tentang keuangan itu terjamin dan proses produksinya juga terjamin rahasia. Sehingga banyak sekali misalnya Anda dengar menu rahasia, ya kan? Menu rahasia produk makanan yang sampai sekarang orang nggak tahu bagaimana cara membuat misalnya martabak har itu kok bisa rasanya seenak itu. Banyak martabak India tapi tidak seenak martabak har di lidah kita. Kenapa tadi? Karena proses produksinya terjamin kerahasiaannya. Tidak banyak yang dikelola. Laba sepenuhnya menjadi hak bagi pemilik usaha. Karena kita dewek yang mendirikan perusahaan, maka duit untungnya untuk kita dewek. Karyawan ya kan digaji tiap bulan. Pemilik lebih giat berusaha mencapai tujuan perusahaan. Jadi kalau kita punya perusahaan yang kecil dan kita punya punya cita-cita tinggi, tentu kita akan lebih giat berusaha mencapai tujuan. Pajaknya rendah. Ya, kalau perusahaan kecil, perseorangan itu pajaknya. Kalau PT banyak sekali. Perusahaan besar itu untungnya besar, ya pajaknya juga besar. Tadi kelebihan, sekarang keburukan. Keburukan dari perusahaan perseorangan itu yang pertama adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Segala sesuatunya itu tanggung jawab pemilik. Kau bayangkan kalau seandainya tiba-tiba Anda muka rumah makan kecil, tiba-tiba
pelanggan atau konsumen Anda kena keracunan, maka yang menjadi siapa yang bertanggung jawab? Si pemilik Anda, kita yang punya warung makan itu akan bertanggung jawab. Kalau CP belum tentu yang punya perusahaan, belum tentu akan turun siapa nih, ini kepala bidang, kepala bagian ini, mandor ini akan dicari. Tapi kalau perusahaannya kecil, kita yang tahu jawab. Seluruh kekayaan pribadi menjadi jaminan untuk membayar hutang perusahaan. Kalau kita minjem bank, ya kan? Warung kita rugi, usaha kita bangkrut, apa jaminannya? Rumah ditarik oleh bank. Aset-aset pribadi kita menyimpang. Itu keburukan dari hutang. Kemudian keburukan yang kedua, sumber dana yang terbatas. Karena dananya terbatas, ya jangkauan perusahaan juga terbatas, duitnya kecil. Kita nak memperluas usaha, tentu perusahaan-perusahaan perseorangan itu lebih cenderung kepada satu usaha, unit usaha. Kalau jaket-jaket, tidak bisa multi usaha seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kelangsungan pebisnis kurang terjamin, terutama jika pemilik meninggal. Nah, ini kelemahan persoalan. Kalau dia tidak benar-benar mewariskan bisnis ini kepada penerusnya atau anak-anaknya atau generasi selanjutnya, maka cenderung kalau dia meninggal, usaha itu akan hilang atau mati. Karena anak-anaknya tidak diberikan transfer knowledge tentang bisnis yang dikelola oleh orang tuanya. Kemampuan manajemen terbatas, terbatas. Karena biasanya kemampuan ilmu dia tentang kewirausahaan rendah, kemampuan dia tentang manajemen juga rendah. Kemudian skala bisnisnya terbatas. Skala bisnis terbatas itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa skala bisnis perusahaan perorangan itu terbatas karena modalnya. Jadi perusahaan perseorangan itu cenderung didirikan oleh satu orang dengan pada umumnya hanya satu usaha saja. Warung, jual pempek, jual bakso, walet, kulit, usaha di bidang kulit itu satu saja. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini, materi hari ini, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.